Mau review buku, kelar baca buku Get Some Headspace by Andy Puddicombe. 10 minutes can make all the difference, itu judulnya. Seperti biasa aku bakal review, jadi kayak overviewnya apa, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku kurang suka atau aku mau challenge, dan 3 key takeaways dari buku Get Some Headspace. Wah, kok tumben malah banyak. Malah ada yang gabung. Ini bakal di-record aja, nanti aku ini ya, aku upload di IGTV. So, Get Some Headspace ini ceritanya tentang apa? Ini secara umum dia ngobrolin tentang meditasi. Jadi ini buku how to sebenarnya. Jadi bagaimana sih meditasi itu? Tapi tentu dia kasih latar belakangnya. Jadi seperti apa meditasi itu, gunanya apa aja, terus mengapa kita perlu meditasi, dan benar-benar ada kayak step-stepnya. Jadi gimana caranya, mulai dari step 1, dari yang paling dalam tanda kutip levelnya paling rendah dulu, coba exercise seperti ini dari 2 menit, terus selanjutnya itu ada semua, ada langkah-langkahnya di sini. Terus kenapa namanya headspace? Jadi headspace ini adalah term atau istilah yang disebut Andy Puddicombe ini sebagai keadaan atau state di mana kita tuh bisa, apapun yang terjadi dalam hidup, kita bisa nyaman aja, atau paling enggak oke-oke aja gitu. Jadi nggak terlalu yang kalau seneng terlalu seneng banget, kalau sedih terlalu sedih banget gitu. Jadi mau seneng mau sedih it's fine gitu. Itu yang dimaksud dengan headspace, dimana bisa ada jarak orang menghadapi kehidupan ini, apa yang terjadi. Terus itu overview bukunya. Kalau aku suka karena aku kasih bintang 4 ini di Goodreads. Aku suka karena penjelasannya sederhana, jadi mudah dipahami dengan contoh-contoh analogi, terus banyak cerita-cerita gitu ya, dan itu membuat semakin mudah konsep sebenarnya meditasi itu kayak gimana sih, fungsinya buat apa, itu akan lebih mudah dipahami dengan cerita-cerita yang diberikan oleh penulis. Kalau aku nggak suka barangkali karena nggak ada struktur gitu ya, jadi nggak ada. Biasanya kalau kita buku non fiksi kan kita tahu ada strukturnya ya, maksudnya babnya apa, terus ada subbabnya dia bahas apa aja. Ini cuman ada setiap chapter ada judulnya gitu, tapi nggak ada kayak isinya tuh bakal ngomong apa. Jadi kadang agak lompat-lompat gitu, tiba-tiba ngomong tentang uh, ngomong tentang backup science-nya seperti apa, tapi ya itu udah gitu aja. Cuman kita tahu nggak ada kita nggak bisa, kalau teman-teman lihat di daftar isi tuh cuman judul babnya aja gitu. Jadi mungkin itu sih kalau ada yang aku pengen challenge. Tapi karena aku udah tahu aplikasi Headspace dulu, ini memang adalah sebelum ada aplikasi Headspace, setelahnya si Andy Puddicombe ini bikin aplikasinya gitu. App-nya maksudnya ya, app-nya yang bisa kita lihat dan kita gunakan. Ini jadi kayak semacam versi panjangnya gitu, versi di dalamnya biasanya ada animasi, ada macam-macam. Teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Headspace juga, bisa denger juga podcastnya. Ini versi original yang benar-benar masih di dalam bentuk cerita kayak gitu. Kita lanjut ke 3 key takeaways yang aku rasa mengena buatku dari buku Get Some Headspace. Yang pertama tuh aku suka kerangkanya. Jadi ada 3 poin besar yang dijelaskan oleh si Andy Puddicombe, yaitu pertama, kalau mau tentang meditasi tuh approach-nya dulu, praktisnya dulu, terus integrasi. Jadi approach itu pendekatan, bagaimana kita dalam tanda kutip mendekati meditasi tersebut gitu. Ternyata mendekati, namanya juga PDKT ya. Jadi berproses, nggak bisa langsung kayak gitu. Kemudian praktis nih
berarti prakteknya ada kurun waktu yang memang harus dijalani dengan rutin, dengan dicoba terus menerus seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya aku meditasi sekali terus langsung wah gitu ya, itu nggak mungkin bisa. Itu sudah dijelaskan sama Andy Podicom. Terus sama yang terakhir yang biasanya sering banyak miss adalah integrasi. Jadi menurut penulis, dia berargumen bahwa sebenarnya meditasi yang paling baik adalah ketika sudah bisa mengaplikasikan atau mengintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti kalau cuma hanya bisa sampai praktek aja itu nggak baik, tapi dia melihat bahwa itu belum dalam tanda kutip sempurna gitu, atau kira-kira maksimal kalau nggak bisa diintegrasiin dalam kehidupan sehari-hari. Menurutku 3 hal ini itu bisa banget kita aplikasikan di hal yang lain ketika kita belajar suatu aktivitas lainnya. Entah anggaplah misalnya apa, masak atau merajut gitu. Misalnya kalau aku setuju banget bahwa kalau kita ingin ahli atau kita mau maksimal dalam suatu aktivitas tuh kita perlu memang tiga step ini. Ketika kita masih PDKT, masih mengenal, kemudian bagaimana kita dengan praktek itu terus menerus sampai kurun waktu tertentu, dan kemudian bisa mengintegrasikan apa yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau rajut, jadi sabar gitu kali ya, jadi sabar atau lebih terstruktur, bisa memahami sesuatu itu dalam bentuk struktur karena udah terbiasa dengan pola rajutan, memahami pattern dari rajutan. Nah itu aku rasa ini kerangka yang bisa diaplikasikan di kegiatan lain, ke aktivitas lainnya. Terus key takeaways yang kedua adalah, yang aku suka adalah dia menekankan sebenarnya what kind of happiness that you are searching for gitu. Dengan secara gamblang banget disebutkan kalau kamu, kadang-kadang kita tuh terlampau terbiasa bahwa happiness itu berarti kita gembira, bahagia, haha, hihi kayak gitu ya. Tapi kemudian itu sudah jadi standar, maka ketika kehidupan kita dalam posisi yang sedih, itu seperti bukan bahagia gitu, karena kita nggak bisa sehahahi yang kita inginkan. Nah, kalau memang kebahagiaan yang seperti itu yang dicari, bersiaplah untuk kecewa, karena kebahagiaan yang didapat dari meditasi atau yang dipelajari di sini adalah bukan itu, tapi kebahagiaannya adalah oke, atau paling nggak bisa menerima mau keadaan naik turun di hidup ini, I will be fine gitu. Bisa fine dengan pain gitu, tanpa perlu suffering gitu, tanpa perlu merasa menderita. Sakit ya emang sakit, tapi kamu nggak perlu menderita atas kesakitan tersebut gitu. Jadi itu membuat jadi kayak refleksi gitu ya. Kira-kira selama ini kebahagiaan seperti apa sih yang aku cari gitu. Jadi lebih reflektif, dan ya kena banget di poin itu, aku seneng. Key takeaways yang terakhir yang aku ambil dari buku ini adalah you are not what your thoughts. Jadi kamu tuh bukan pikiran kamu gitu. Dengan headspace ini dia termasuk mengambil jarak atas emosi kita, atas juga pikiran kita. Kadang kalau kita misalnya lagi kesel, kita punya kecenderungan untuk fueling, kasih bahan bakar untuk terus menerus gitu ya. Kalau anak sekarang gitu ya, ngomongnya overthinking gitu kira-kira. Jadi kalau punya masalah, yang ada malah dikasih bahan bakar terus gitu. Misalnya punya masalah, jadinya aku kesel nih, ini tadi pesen delivery makanan kok ternyata orangnya judes ya, oh kok ternyata ini telat ya, padahal kan dia harusnya, yang ada kita malah semakin memberi bahan bakar untuk pikiran kita untuk semakin besar kayak gitu. Padahal kalau yang dijelaskan di buku ini, di Get Some Headspace, pikiran itu nggak perlu diberi perhatian terlalu banyak gitu. Kenapa? Karena sifat dia kayak ombak di lautan gitu, naik turun. Dia akan naik kalau kita, oh iya ternyata aku berpikir tentang deliveryku yang nggak nyampe, oh ternyata emosiku karena itu aku jadi kesel.
udah stop di situ, tidak perlu diberi perhatian lebih lagi karena toh nanti dia otonomi, dia akan turun sendiri gitu. Itu yang bikin kayak ya mungkin mudah ya diomong tapi dipraktikannya memang perlu perlu itu tadi, perlu praktek, perlu perlu diintegrasikan lagi dalam kehidupan. Dan menurutku itu memang proses, tapi dengan membaca buku ini jadi inget lagi, oh iya ternyata kita nggak selamanya adalah pikiran kita gitu. Mungkin orang-orang juga banyak karena kita tahu cogito ergo sum gitu ya, aku berpikir maka aku ada, dari Rene Descartes. Itu cukup membuat orang berpikir, oh pikiranku adalah aku, padahal enggak juga gitu. Pikiran itu memang timbul tenggelam aja. Udah, itu 3 key takeaways yang aku dapat dari Get Some Headspace. Nanti ada beberapa analogi favorit yang bakal aku bikin post. Next, sekarang aku lagi baca yang buku fisik adalah People Like Us dari Hashim Mohammed tentang social mobility. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti langsung di-upload di IGTV. See you later, bye. Wah, Bio, aku udah kelar.